Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Saya mencoba untuk menanggapi dengan 3 poin penting terhadap pemberitaan di salah satu media online, yaitu floreseditorial.com, yang beberapa hari terakhir ini ramai diperbincangkan di kalangan publik. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa foto dan juga berita yang dinarasikan oleh penulis ini merupakan atau memberikan konfirmasi kepada publik terkait dengan kemiskinan imajinasi yang dimiliki oleh si penulis atau wartawan dari floreseditorial.com tersebut. Kemiskinan imajinasi dan kekurangan daya kritis itu sangat nampak sekali pada isi tulisan yang ramai diviralkan di media sosial. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa seorang wartawan, seorang jurnalis, itu dia tidak hanya bisa bermodalkan kartu pers, tetapi isi kepala, imajinasinya itu harus cerdas. Jangan sampai kedangkalan dalam berpikir, ya, kebodohan itu kemudian dipublikasikan ke publik. Itu poin-poin pertama yang ingin saya sampaikan. Lalu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan pemberitaan ini merupakan bentuk pembodohan kepada publik yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh media online floreseditorial.com. Kenapa saya katakan ini merupakan bentuk pembodohan publik yang dilakukan secara sistematis? Seharusnya kerja jurnalistik itu, kerja yang melibatkan semua komponen yang ada di dalam floreseditorial.com itu sendiri. Jadi dalam hal ini, ketika si penulis yang menulis berita ini, itu jangan sampai langsung dipublikasikan ke publik, tetapi bagaimana seorang editor atau pimpinan redaksi sekalipun, dia mencoba untuk melakukan cross check apakah berita ini layak untuk dipublish dan memberikan edukasi kepada publik, atau justru ini merupakan kategori berita sampah yang seharusnya dan semestinya tidak perlu untuk dipublikasikan. Memang saat ini indikasinya itu banyak sekali orang berlomba-lomba untuk kejar tayang, ya, untuk mendapatkan atensi publik, untuk meningkatkan rating, sehingga kerja-kerja seperti ini tadi, berita-berita sampah seperti ini, itu dengan sendirinya ditayangkan dan dipublish. Lalu yang ketiga, ini paling penting, ini mungkin merupakan bentuk interpretasi dari saya yang sedikit berbeda, bahwa dalam konteks seperti ini, saudari MT itu perlu melakukan yang namanya klarifikasi dan konfirmasi kepada publik terkait dengan pemberitaan tentang diri. Kenapa ini penting dilakukan? Agar publik bisa tahu apakah foto dan juga berita yang dinarasikan oleh penulis ini itu dilakukan atas izin dari saudari MT sendiri, ataukah justru ini merupakan hasil dalam tanda kutip pencurian yang sengaja dilakukan oleh si penulis atau wartawan atau apalah sebutannya untuk orang seperti ini. Nah, kalau seandainya saudari MT melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada publik, maka interpretasi liar misalnya yang mencoba mengkaitkan hubungan kemesraan antara floreseditorial.com dengan saudari
MT untuk kepentingan meningkatkan popularitas dirinya dan juga untuk meningkatkan follower di akun Instagram miliknya, itu tidak akan terjadi. Nah, karena itu baiklah saudari MT untuk memberikan klarifikasi dan konfirmasi kepada publik. Lalu yang terakhir, ini penting sebagai peringatan terutama kepada media-media online, ya, bahwa penting untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik yang cerdas dan memberikan edukasi kepada publik, ya. Bangun imajinasi yang cerdas, bangun daya berpikir yang kritis, dan berani untuk mengungkapkan kebenaran dan fakta yang sesungguhnya kepada publik. Jangan lagi menghasilkan berita-berita sampah seperti ini, karena ini merupakan kerja dari seorang jurnalis, kerja dari seorang wartawan yang memiliki kedangkalan berpikir, ya, dan kedunguan cara berpikir. Saya pikir itu poin penting.